Tepatnya pada tanggal 7 Maret tahun 2024 ini, istri dari Harvey Moise kembali menjalani pemeriksaan terkait korupsi tambang timah yang dilakukan bersama suaminya. Kejaksaan Agung buka suara terkait beberapa bukti yang masih belum ditemukan dan dirahasiakan oleh Sandra Dewi dan Harvey Moise. Hari ini kita melakukan pemanggilan kedua kalinya terhadap saksi Sandra Dewi, dalam rangka untuk meneliti lebih lanjut beberapa barang yang masih disimpan yang ia gunakan bersama Harvey Moise. Bahkan berbagai pihak pun ikut membantu perihal korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 271 triliun tersebut. Salah satu tokoh yang membantu pihak Kejaksaan Agung dalam meneliti lebih lanjut, yang dilakukan oleh Harvey Moise dan Sandra Dewi adalah anggota Komisi V DPR RI, yakni Rieke Diah Pitaloka. Kelihatan nih, di dalam tanda kutip mafianya lah gitu ya. Adapun hal yang diusulkan Rieke adalah surat pencekalan terhadap para tersangka dan keluarga. Usulan tersebut disampaikan Rieke kepada Kejaksaan Agung RI. Tak hanya tersangka dan keluarga. Rieke Diah Pitaloka menambahkan bahwa kasus korupsi timah ini sangat merugikan negara sekitar 271 triliun rupiah. Ini bukan jumlah kecil. Sandra Dewi dan Harvey Moise harus dicekal, juga siapapun yang terlibat beserta keluarganya dicekal. Jangan sampai ngabur karena ini uang nilainya juga tidak kecil, ujar Rieke Diah Pitaloka. Pihak Kejagung yang mendapatkan usulan dari Rieke Diah tersebut langsung menyetujui dan berencana melakukan penyidikan kedua untuk istri Harvey Moise. Tempo hari lalu, pihak Kejagung telah berhasil menemukan dua bukti dua rekening khusus yang sering digunakan oleh Sandra Dewi dan Harvey Moise. Dari pihak Kejaksaan Agung langsung memblokir dalam rangka untuk memilih mana yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh saudara Harvey Moise dan mana yang tidak terkait, ujar Kuntadi, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Dengan pemeriksaan kedua kalinya ini, Rieke Diah Pitaloka hanya berpesan pada pihak Kejaksaan Agung agar tidak melakukan kesalahan yang kedua kalinya dalam melakukan penyitaan. Dan bukan hanya sekedar memilah saja urgensinya. Meski begitu, Rieke Diah Pitaloka sempat kecewa dikarenakan pihak Kejagung tidak menjelaskan lebih lanjut terkait berapa rekening yang diblokir dan berapa nilai uangnya tersebut. Sandra Dewi yang kembali mendapatkan panggilan oleh pihak Kejagung yang kedua kalinya, ia tak tanggung-tanggung hadir bersama sang ayah, yakni Andreas Gunawan Basri. Menariknya, ayah dari Sandra Dewi, Andreas Gunawan Basri, ternyata memiliki hubungan cukup akrab dengan mantan Komisaris Pertamina, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, yang notabene adalah sahabat dari Presiden Joko Widodo. Sebenarnya, Andreas Gunawan Basri tak ingin ikut campur dalam urusan Harvey Moise dengan pihak Kejaksaan Agung. Namun sang putri selalu terlibat dalam kasus korupsi timah ini yang sangat merugikan negara sekitar 271 triliun rupiah ini. Ia bersama sang pengacaranya Sandi Arifin mendampingi Sandra Dewi. Pemeriksaan ini berlangsung sekitar 4 jam, di sela-sela menjalani pemeriksaan lanjutan yang kedua kalinya. Sandra Dewi menyerahkan sejumlah bukti berupa barang yang selalu disimpan rapat-rapat oleh Harvey Moise berupa dokumen penting. Bukti tambahannya masih berupa dokumen dan surat-surat hak kepemilikan lainnya, kata sang pengacara Sandra Dewi dan Andreas Gunawan Basri.
Selain menyerahkan bukti tambahan tersebut, Sandra Dewi juga memberikan keterangan lainnya kepada Kejaksaan Agung. Andreas Gunawan Basri hanya menemani putrinya dan menyerahkan bukti tambahan. Dalam pemeriksaan ini, Sandra Dewi sudah memberikan 2 barang bukti terbaru sekaligus kepada pihak penyidik Kejagung dan kepolisian. Sandi Arifin mengatakan, Kimia ini telah memberikan 2 barang bukti tambahan kepada penyidik. Namun masih tak dijelaskan apakah barang bukti tersebut sudah akurat atau tidak. Ataukah dilanjutkan kembali Rabu pada tanggal 13 Februari dengan agenda pemeriksaan lanjutan guna memenuhi berkas perkara sebelumnya. Sandra Dewi juga telah menjalani pemeriksaan psikologi forensik oleh ahli APSI 4 dan tim psikologi dari Polda Metro Jaya. Oleh karena itu, pihak Kejaksaan Agung masih curiga dan mempertahankan rencana awalnya untuk menangkap Sandra Dewi karena ia pasti menyimpan sesuatu yang disembunyikan oleh Harvey Moelis. Meski begitu, tim penyidik Kejaksaan Agung belum menutup peluang damai dengan Harvey Moelis. Ia masih membuka kemungkinan untuk Sandra Dewi berubah pikiran untuk membuka semuanya. Seperti apa kisah kelanjutannya mengenai pemanggilan kedua kalinya terhadap saksi Sandra Dewi? Dalam rangka untuk meneliti lebih lanjut beberapa barang yang masih disimpan yang ia gunakan bersama Harvey Moelis. Kita sebagai netizen yang bijak kita belum tahu hal apa yang terjadi dengan kisah kelanjutannya. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai informasi tersebut, yuk kita simak di video berikutnya.